Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, seorang ibu memohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya. Ini adalah sebuah kisah iman. Diketahui, ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia, dan Yesus dinubuatkan datang kepada orang-orang sebangsanya. Maka ketika keselamatan itu diperuntukkan untuk bangsa pilihan Allah, ibu ini berada di luar kategori keselamatan.
Ibu ini kemudian melakukan tindakan di luar aturan, meminta rahmat keselamatan yang tidak diperuntukkan bagi dia dan putrinya. Akan tetapi, bukankah setiap ibu akan melakukan hal yang sama? Yesus mengingatkan ibu itu tentang sesuatu yang bukan haknya. Pernyataan Yesus terdengar menyayat hati. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kisah ini menghantar kita pada suatu titik kejut yang dahsyat. Ibu itu kemudian menjawab, "Benar Tuhan." Dari sekian banyak pilihan jawaban, ibu itu memilih membenarkan jawaban Tuhan. Tuhan selalu benar. Tuhan tidak pernah salah. Betapa dahsyat iman ibu ini. Sakit hatinya tidak menggoyahkan imannya. Ibu itu malah menambahkan, tetapi anjing di bawah meja pun makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak. Ibu itu membenarkan perkataan Tuhan. Ibu itu mengakui dia tidak layak untuk rahmat yang dia minta. Akan tetapi di titik ini, ibu itu menyelamatkan dirinya dan putrinya. Dia benar-benar percaya bahwa remah-remah roti pun dapat mengenyangkan si anjing. Walaupun rahmat itu tidak diperuntukkan bagi dirinya, remah-remah yang tak sengaja jatuh pun mampu menyelamatkannya. Dan kita semua tahu akhir kisahnya. Putrinya sembuh. Lebih dari itu, iman ibu itu menyelamatkan hidupnya. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, rahmat-Mu adalah sumber kekuatan hidup kami. Namun kami pun sadar bahwa pada dasarnya kami tidak layak untuk mendapatkan rahmat itu. Karena besar belas kasih-Mu lah kami boleh merasakan rahmat-Mu dalam hidup kami. Biarkanlah rahmat itu tetap bekerja dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.